Halo, Lause dan teman-teman. Di sini kami kelompok 3 dengan anggota saya Benaya. Saya Cindy. Saya Joshua. Saya Julia. Saya Putri. Saya Samuel. Di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor sulitnya belajar bahasa Mandarin. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa yang populer di seluruh dunia. Kepopulerannya ini berkembang karena ada banyak sekali penutur asing yang sangat berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Semakin maju negara Cina, maka semakin maju juga bahasa Mandarin yang kini dikenal menjadi salah satu bahasa internasional. Karena telah ditetapkan sebagai bahasa internasional, maka dari itu banyak sekolah dari berbagai negara, khususnya Indonesia, yang menerapkan bahasa Mandarin sebagai salah satu subjek pembelajaran di persekolahan. Untuk itu, perlu kita ketahui asal-usul dari bahasa Mandarin sendiri yang kini ditetapkan sebagai bahasa internasional. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang berasal dari dialek bahasa Tionghoa. Awal mulanya, bahasa Mandarin ini berasal dari kawasan sepanjang utara dan barat daya Cina. Dialeknya dari kawasan utara Tiongkok disebut dengan Putonghua atau Guoyu. Kata Mandarin ini digunakan untuk menggambarkan bahasa Tionghoa atau bahasa Mandarin. Dalam bahasa Inggris, kata Mandarin adalah serapan dari Portugis, yaitu Mandarin yang berasal dari bahasa Melayu. Di dalam konteks sejarah, pengertiannya secara harfiah adalah sebutan dari orang asing pada para pembesar dinasti Qing. Pembesar yang dimaksud adalah bangsawan, pejabat, dan anggota kerajaan dinasti Qing. Para pembesar ini disebut dengan Mandarin atau pembesar Manchu yang memiliki struktur bahasa dan aksara. Lalu penyebutannya jadi Mandarin, menjadi salah satu bahasa yang tertua di tahun 2010. Tercatat ada 955 juta orang yang jadi penutur asli bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin punya aksara sendiri yang karakternya beda dengan alfabet pada umumnya. Maka dari itu, untuk menguasai bahasa Mandarin secara menyeluruh, non-penutur asli perlu mempelajari sebanyak 3.000 karakter aksara Mandarin. Itulah yang membuat Mandarin ditetapkan sebagai bahasa tersulit di dunia dan merupakan salah satu faktor sulitnya menguasai bahasa Mandarin bagi murid-murid yang ada di sekolah khusus, khususnya bagi murid Indonesia. Rumusan masalah. Satu, apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan dalam belajar bahasa Mandarin? Dua, bagaimana strategi dalam belajar bahasa Mandarin? Tujuan dari meneliti faktor-faktor sulit belajar Mandarin adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar membaca bahasa Mandarin, menjelaskan hambatan, serta bagaimana mengatasi masalah sulit belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ditetapkan sebagai bahasa tersulit di dunia yang diyakini tingkat kesulitannya cukup setara dengan tingkat inferior seperti pelajaran matematika. Oleh karena itu, tidak heran bagi siswa mengeluh dan merasa bosan ketika menghadapi mata pelajaran Mandarin yang ada di persekolahan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mempelajari bahasa Mandarin. Yang pertama, sistem huruf yang berbeda. Bahasa Mandarin menggunakan sistem huruffan yang sangat berbeda dari sistem huruf Latin, yaitu A, B, C, sampai Z yang digunakan dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Ada begitu banyak karakter yang saling terkait dan bahkan memiliki makna yang berbeda ketika dipadankan. Yang kedua, nada. Setiap kata yang diucapkan memiliki nada yang berbeda. Ada 4 nada dasar dan ada nada netral. Misalnya saat kita mengucapkan bahasa Ma dalam bahasa Mandarin bisa berarti itu kuda atau itu ibu, tergantung nada orang tersebut mengucapkannya. Artinya, intonasi yang berbeda, arti kata pun berbeda. Yang ketiga, kosakata dalam bahasa Mandarin sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama dan usaha untuk mempelajarinya. Yang keempat, struktur bahasa atau grammar bahasa Mandarin berbeda dari bahasa-bahasa lain. Kemudian, strategi belajar bahasa Mandarin.
Ada berbagai strategi belajar bahasa Mandarin untuk berbagai jenis pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, siswa yang belajar bahasa Mandarin akan mendapatkan manfaat yang besar dalam proses belajarnya. Yang pertama, pembelajaran visual. Siswa pembelajar visual seringkali memiliki sisi artistik dan menikmati aktivitas yang melibatkan seni grafis dan desain. Secara umum, pelajar visual belajar paling baik ketika informasi disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Strategi pembelajar visual untuk belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, manfaatkan kode warna saat memperkenalkan kosakata baru. Yang kedua, sorot berbagai karakter dan pinginnya di buku teks, handout, dan lembar kerja dan dengan pena dengan warna kontras. Yang ketiga, tuliskan kalimat dan frasa yang merangkum informasi penting yang diperoleh dari buku teks dan perkuliahan. Yang keempat, buatlah kartu flash berisi kosakata yang perlu dihafal. Yang kelima, manfaatkan perangkat lunak komputer dan perhatikan bagaimana komputer menulis setiap karakter guratan demi guratan di monitor. Yang ketujuh, sebelum ujian, siswa dapat membuat pengingat visual tentang informasi yang harus dihafal. Yang ke-8, saat memperkenalkan aksara Tionghoa baru, siswa dapat menggambar simbol atau gambar dan membuat cerita tentang di catatan. Yang kedua, pembelajar auditori. Pembelajar auditori belajar paling baik ketika informasi disajikan dalam format bahasa lisan. Mereka seringkali dapat mendengar informasi dalam pikiran mereka setelah informasi tersebut disajikan. Pembelajar auditori belajar paling efektif saat berinteraksi dalam pertukaran mendengarkan atau berbicara. Program imersi atau program belajar di luar negeri mungkin akan memberikan manfaat paling besar bagi pembelajar auditori. Strategi pembelajar auditori untuk belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, saat belajar, siswa harus berbicara dengan suara keras untuk membantu mengingat. Yang kedua, siswa harus merekam ceramah dan meninjau rekaman audio di luar kelas. Yang ketiga, gunakan rekaman audio dari buku teks untuk membantu mengingat. Yang ketiga itu ada pembelajar kinestetik. Pembelajar kinestetik belajar paling baik ketika terlibat secara fisik dalam aktivitas langsung. Di dalam kelas, siswa dapat mengikuti sendiri tulisan guru di papan tulis. Mereka mendapat manfaat dari instruktur yang mendorong demonstrasi di kelas dan pengalaman belajar langsung. Strategi pembelajar kinestetik untuk belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, duduklah di dekat bagian depan ruangan untuk membantu tetap fokus pada perkuliahan di kelas dan membuat catatan sepanjang periode kelas. Yang kedua, gunakan tangan mereka untuk memberi isyarat pada nada di udara. Yang ketiga, gunakan tangan mereka untuk menulis karakter Cina di udara. Yang keempat, buatlah kartu flash untuk mempelajari urutan langkah-langkahnya. Yang kelima, salin poin-poin penting ke papan tulis atau permukaan tulis besar lainnya saat meninjau informasi baru. Saran dalam belajar berbahasa Mandarin, yang pertama, coba belajar dengan menonton animasi dan film. Mungkin itu bisa membantu kita lebih bersemangat dan membuat belajar bahasa Mandarin lebih menyenangkan. Yang kedua, membuat track record yang dimana kita bisa memiliki poin yang akan dicapai saat belajar Mandarin. Sehingga kita tidak langsung mempelajari semua, namun mempelajari satu persatu. Yang ketiga, membuat catatan penting dengan menarik, sehingga kita bisa semangat membaca dan mempelajarinya ulang. Yang keempat, latih berdialog untuk dapat mengulang pelafalan dan kosakata yang sudah kita pelajari. Jadi kita tidak langsung lupa, bahkan kita jauh lebih mengingat. Yang kelima, mencoba membuat karangan akan membantu kita lebih memahami berbagai kata dan ketentuan dalam berbahasa Mandarin. Kesimpulan dari makalah faktor sulit belajar Mandarin adalah bahwa pada akhirnya, pilihan untuk belajar bahasa Mandarin tergantung pada minat dan tujuan individu. Namun, jika melihat perkembangan dunia masa kini, bahasa tersebut bisa sangat berguna dan membantu dalam memperluas wawasan dan membuka peluang baru, baik itu bisnis, perdagangan, dan hubungan internasional. Selain itu, belajar bahasa Mandarin bisa memperluas jejaring sosial dan memperkaya pengalaman budaya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.